Hai semua, kami dari kelompok 4 akan menampilkan multimedia visual dari kelompok kami, yang dimana anggota dari kelompok 4 ada Rumaisa Hidayani, Aimatul Hasanah, Fitra Melisa, Rizky Pridion, dan Chania Fitrisia. Wah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, sebelum itu, ayo persiapkan diri kalian terlebih dahulu untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Seperti yang dikutip dari kata motivasi berikut, yaitu jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Maka dari itu, kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Semangat untuk semuanya. Nah, baik, kita lanjut. Mari kita simak video berikut ini. Sebelum itu, mari kita perhatikan terlebih dahulu fenomena berikut ini. Dari fenomena tersebut, kita dapat simulasikan seperti animasi berikut ini, yang dimana pada simulasi ini terdapat bahwa semua mobil yang memiliki massa MP dan juga kecepatan sebesar Vm menabrak sebuah mobil lainnya yang sedang berhenti atau dalam keadaan diam. Lalu, dari video kedua, kita simulasikan bahwa terdapat sebuah sepeda dengan massa ms dan juga kecepatan sebesar vs yang juga menabrak mobil lainnya dalam keadaan diam. Dari kedua video tersebut, tampak bahwa terdapat perbedaan pengaruh dari mobil dan juga sepeda terhadap mobil yang sedang dalam keadaan diam tersebut. Lantas, apakah kalian dapat mengetahui perbandingan apa dari pengaruh mobil dan sepeda tersebut? Setelah ditayangkan fenomena tadi, apa yang kalian dapat pahami? Apakah kalian dapat menjelaskannya? Nah, dari video tersebut dapat dijelaskan bahwa mobil dan sepeda dengan kecepatan yang sama yang bertumbukan dengan mobil lain di jalan. Kerusakan mobil akan lebih parah daripada kerusakan yang dialami oleh sepeda, sebab massa mobil yang lebih besar daripada sepeda mengakibatkan geraknya sulit untuk dihentikan. Jika mobil dan sepeda memiliki kecepatan yang sama, yakni V mobil sama dengan V sepeda, yang terlihat dari video tersebut bahwa dampak dari kerusakannya ternyata mobil memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan sepeda ketika menabrak mobil lain. Hal ini membuktikan bahwa mobil yang massanya lebih besar daripada sepeda, yakni massa mobil lebih besar daripada massa sepeda, akan menyebabkan gerak benda tersebut sulit dihentikan. Dari simulasi yang telah ditayangkan tersebut, ternyata fenomena dan simulasi tersebut dapat kita kaitkan dengan materi momentum. Jika dilihat dari pengertian momentum, yaitu kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Nah, dari mobil dan sepeda saat bergerak dengan kecepatan yang sama, tampak bahwa terdapat perbedaan di mana mobil lebih sukar untuk terhenti atau dihentikan saat menabrak dibandingkan dengan sepeda. Karena walaupun dengan kecepatan yang sama, peristiwa ini dipengaruhi oleh perbedaan massa, di mana massa mobil sebagai MP lebih besar dari massa sepeda sebagai MS, sehingga mobil lebih sulit untuk terhenti dibandingkan dengan sepeda. Dari kedua fenomena yang telah dijelaskan, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa momentum merupakan salah satu sifat yang pasti dimiliki oleh benda yang bergerak. Momentum dapat didefinisikan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda.
Besaran momentum dipengaruhi oleh dua hal, yaitu berat atau massa dan juga kecepatan benda. Semakin berat suatu benda, maka semakin besar pula momentumnya. Begitupun dengan kecepatannya, semakin cepat benda, maka semakin besar momentumnya. Dari uraian tentang momentum atau yang dilambangkan dengan P, maka kita tahu kalau momentum dipengaruhi oleh massa sebagai m dan kecepatan sebagai v. Dengan masing-masing satuannya berturut-turut yaitu kilogram dan meter per second. Secara matematis, maka kita rumuskan momentum sebagai P sama dengan m dikali v, di mana P sebagai momentum dengan satuan kilogram meter per second, m sebagai massa dengan satuan kilogram, dan v sebagai kecepatan dengan satuan meter per second. Perhatikan fenomena saat seseorang sedang menendang bola pada video berikut. Dari fenomena tersebut, kita simulasikan seperti animasi berikut ini. Pada simulasi ini, terdapat seorang anak yang sedang bermain sepak bola. Untuk membuat bola bergulir, maka diperlukan sebuah tendangan yang mengenai bola tersebut. Di mana saat seorang anak tersebut menendang bola, akan ada sentuhan antara kaki dengan bola selama beberapa waktu lamanya. Lantas, peristiwa apa yang terjadi selama anak tersebut menendang bola? Setelah ditayangkan fenomena tadi, apa yang kalian dapat pahami? Apakah kalian dapat menjelaskannya? Untuk membuat bola bergulir, maka diperlukan gaya dari seseorang dengan cara menendangnya. Ada selang waktu antara pergerakan kaki saat mengayunkan kaki hingga akhirnya mengenai bola dan menjadi bergerak. Kalian lihat sendiri kan, ada waktu yang dibutuhkan dari kaki mengayun hingga mengenai bola. Itu yang dinamakan dengan impuls. Apakah kalian masih bingung dari penjelasan tersebut? Oke, jadi gini simpelnya. Sebelum menendang bola, kecepatan bola tersebut adalah 0 karena masih dalam keadaan diam. Nah, sesaat setelah menendang bola tersebut, maka muncul perubahan kecepatan dari yang awalnya bola diam menjadi bergerak. Tentu kalian lihat pasti ada kecepatan di sana, misal yakni 2 meter per second. Impuls dari kejadian tersebut berarti momentum bola bergerak dikurangi dengan momentum bola diam. Bisa kita simpulkan, besarnya perubahan momentum dari suatu benda adalah impuls. Lah, kenapa ujung-ujungnya kita membahas mengenai momentum? Hal ini karena ada hubungan antara momentum dengan impuls, di mana impuls adalah perubahan dari momentum. Dari fenomena yang telah dijelaskan, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa impuls merupakan gaya yang diperlukan untuk membuat suatu benda bergerak. Sederhananya, impuls merupakan perubahan momentum dari suatu benda. Impuls adalah gaya yang diperlukan untuk membuat suatu benda menjadi bergerak. Nah, tentu ada interval waktu tertentu di antara fenomena impuls tersebut yang biasanya terjadi dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, rumus dari impuls. Impuls dilambangkan dengan huruf I dengan satuannya yaitu Newton second atau Ns. Berikut adalah rumus dari impuls, yaitu I sama dengan F dikali delta T. Dengan keterangan I sebagai impuls dengan satuan Newton second, F sebagai gaya impulsif dengan satuan Newton, delta T sebagai perubahan waktu dengan satuan second. Kita perhatikan terlebih dahulu fenomena berikut ini. Setelah ditayangkan fenomena tadi, apa yang kalian dapat pahami? Apakah kalian dapat menjelaskannya? Nah, dari fenomena tersebut ialah ketika suatu bola yang mula-mula bergerak dengan kecepatan V1 diberi gaya sebesar F.
Gaya tersebut bekerja pada bola sehingga mengakibatkan bola tersebut dipercepat dan kecepatannya berubah menjadi V2. Dalam kejadian ini, bola akan bergerak dengan percepatan konstan atau GLBB. Dari fenomena tersebut dapat dirumuskan bahwa sigma F sama dengan M kali A. F sama dengan M kali V2 dikurang V1 per delta T. F dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurang V1. F dikali delta T sama dengan M V2 dikurang M V1. Yang dimana I sama dengan P2 dikurang P1 atau I sama dengan delta P. Jadi berdasarkan penurunan persamaan hubungan antara impuls dan momentum, dapat disimpulkan bahwa impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awal. Submateri selanjutnya yakni hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum terjadi pada setiap tumbukan atau tabrakan. Apabila terdapat dua benda yang saling bertumbukan, maka akan didapatkan bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Hukum kekekalan momentum berlaku jika tidak ada gaya dari luar yang mempengaruhi tumbukan itu. Hukum kekekalan momentum berkaitan erat dengan hukum 3 Newton, yaitu tentang aksi-reaksi. Secara umum, hukum Newton dapat dituliskan seperti berikut, yakni F1 aksi sama dengan min F2 reaksi. Karena tumbukan terjadi dalam waktu delta T, sehingga persamaannya dirumuskan sebagai berikut, yakni F1 dikali delta T sama dengan min F2 dikali delta T. Impuls benda 1 sama dengan impuls benda 2, yakni impuls sama dengan perubahan momentum. Maka dirumuskan delta P1 sama dengan min delta P2. M1 V1 aksen min M1 dikali V1 sama dengan min M2 V2 aksen min M2 V2. M1 V1 aksen min M1 dikali V1 sama dengan min M2 dikali V2 aksen ditambah M2 dikali V2. M1 dikali V1 aksen min M2 dikali V2 aksen sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2. Maka hukum kekekalan momentum dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Persamaannya yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Dengan keterangan M1 adalah massa benda pertama dengan satuan kilogram. M2 adalah massa benda kedua dengan satuan kilogram. V1 adalah kecepatan benda pertama sebelum tumbukan dengan satuan meter per second. V2 adalah kecepatan benda kedua sebelum tumbukan dengan satuan meter per second. V1 aksen adalah kecepatan benda pertama sesudah tumbukan dengan satuan meter per second. V2 aksen adalah kecepatan benda kedua setelah tumbukan dengan satuan meter per second. Nah, demikianlah tadi penjelasan mengenai materi momentum dan impuls dari kelompok 4. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu bagi teman-teman semua ya. Baik, kami akhiri. Sampai jumpa.